Pemirsa, tumpukan sampah di pinggir tol Cibitung Cilincing, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat kini menjadi sorotan publik. Tumpukan sampah ini berada di bantaran Kali Gendong, Penjaringan, Jakarta Utara. Sebanyak 109 meter kubik sampah menumpuk di pintu air Manggarai setelah hujan deras mengguyur kawasan Puncak dan Jakarta. Permasalahan mengenai sampah merupakan hal yang menjadi masalah yang selalu ada di Indonesia, serta sangat membutuhkan perhatian serius dari berbagai pihak dan warga sekitar. Karena untuk saat ini, sampah di Indonesia masih menjadi persoalan yang mendapati kegagalan dalam hal penanganannya. Bisa terlihat dengan sampah yang belum terkelola dengan baik, dan terdapat banyak timbunan di area pembuangan akhir. Hal ini juga dikarenakan konsumsi masyarakat yang semakin beragam, di mana setiap makhluk hidup menginginkan lingkungan yang bersih, sehat, sejuk, dan memberikan keamanan serta menyenangkan. Manusia yang merupakan pemegang tertinggi terhadap lingkungan seharusnya dapat menjaga lingkungan agar tetap bersih, sehat, dan tentunya dapat memanfaatkan sebaik mungkin benda yang ada di sekitarnya. Badan Litbang Kementerian Dalam Negeri, riset terbaru Sustainable Waste Indonesia atau SWI mengungkapkan sebanyak 24% sampah di Indonesia masih tidak terkelola. Ini artinya, dari sekitar 65 juta ton sampah yang diproduksi di Indonesia tiap tahun, sekitar 15 juta ton mengotori ekosistem dan lingkungan. Padahal, ketersediaan tempat sampah sudah berada pada setiap gedung dan prasarana umum. Dilengkapi dengan warna yang berbeda untuk memudahkan pemilahan, baik berupa sampah organik, anorganik, dan metal. Namun, masih banyak kinerja tempat sampah yang sudah ada kurang optimal, seperti masih ditemukan sampah yang salah masuk ke tempat yang tersedia, dan sampah organik yang masuk di tong sampah anorganik, atau sebaliknya. Akibatnya, pemilahan sampah yang kurang tepat dapat menimbulkan masalah yang berdampak pada lingkungan. Maka, perlu suatu inovasi agar sampah dapat dibuang berdasarkan jenisnya, sehingga pemilahan dan pengelolaan menjadi lebih mudah. Oleh sebab itu, kami merangkai alat untuk solusi permasalahan ini. Alat yang kami rangkai adalah Smart Trash Machine. Smart Trash Machine ini merupakan tempat sampah yang dapat membedakan antara sampah organik, sampah anorganik, dan sampah recycle dengan bantuan sensor inframerah, serta dapat menghancurkan sampah anorganik dengan bantuan mesin penghancur sampah yang telah didesain untuk mempermudah pengolahan sampah lebih lanjut. Smart Trash Machine ini memiliki cara kerja yang terinspirasi dari tumbuhan langka, yaitu kantong semar, atau dengan nama latin Nepenthes. Nepenthes atau kantong semar merupakan tumbuhan tropik yang dikelompokkan dalam jenis tumbuhan pemangsa atau karnivora. Kantong semar tumbuh di rawa-rawa dengan kandungan nitrogen yang sedikit, sehingga tidak memenuhi kebutuhan hidupnya. Untuk memenuhi kebutuhan nitrogen, kantong semar bergantung pada serangga sebagai pelengkap pada nutrisinya. Daun kantong semar berbentuk seperti piala. Lalu, dinding dalam piala mengeluarkan nektar atau cairan manis untuk memikat serangga. Serangga yang terpikat kemudian hinggap di dinding piala, lalu jatuh dalam cairan di dalam daun yang melarutkan serangga. Setelah itu, daun tersebut akan menyerap nitrogen dari serangga yang terjebak. Daun Venus merupakan daun bersel satu dan berbulu. Daunnya terbuka selama menunggu serangga datang. Saat serangga menyentuh bulu-bulu peka pada daun, maka kedua daun akan menutup dengan cepat. Lalu, daun tersebut akan mencerna serangga dan menyerap nitrogen yang terkandung di dalamnya. Smart Trash Machine memiliki keterkaitan terhadap cara kerja dengan tumbuhan kantong semar ketika mencerna makanan atau serangga, yaitu di mana pada saat serangga yang terpikat kemudian hinggap di dinding piala atau bagian tubuh kantong semar. Hal ini sama saja dengan konsep ketika sampah diletakkan di bagian sensor pada alat Smart Trash Machine. Lalu, pada saat serangga jatuh ke dalam cairan di dalam daun yang melarutkan serangga, hal ini sama saja dengan konsep ketika jatuhnya sampah ke dalam alat Smart Trash Machine setelah terdeteksi oleh sensor yang menunjukkan di mana sampah ini termasuk golongan sampah organik, anorganik, atau recycle. Sedangkan, pada saat daun akan menyerap nitrogen dari serangga yang terjebak, hal ini sama saja dengan konsep ketika alat Smart Trash Machine akan mendaur ulang sampah di mana hasil dari sampah recycle akan dibawa petugas untuk diolah lebih lanjut, sedangkan pada sampah organik yang nantinya akan digunakan sebagai bahan pembuatan pupuk kompos, dan pada sampah anorganik akan dihancurkan dengan mesin khusus pada tempat sampah anorganik dengan bantuan panel surya untuk menghidupkan mesin tersebut. Cara kerja alat Smart Trash Machine dengan cara sampah akan dipilah berdasarkan golongannya. Seperti alat akan mendeteksi bagian sampah organik yang nantinya alat bekerja untuk memilah jenis-jenis sampah organik. Begitupun dengan sampah anorganik dan recycle. Dengan cara penggunaan sensor, sampah akan terdeteksi melalui kombinasi antara sensor infrared serta sensor induktif dan kapasitif. Kombinasi ketiga jenis sensor yang akan menentukan jenis sampah dan tempat bak sampah yang terbuka. Sensor inframerah mendeteksi semua jenis sampah, baik logam dan non-logam. Setelah sampah terdeteksi, barulah dipilih melalui sensor kapasitif dan induktif. Sampah berbahan plastik, kaca, dan logam terdeteksi oleh sensor kapasitif.
untuk membedakan antara logam dan anorganik menggunakan sensor induktif. Dengan sistem ini, sampah yang berjenis organik akan berada pada tempat yang tepat dan tidak bercampur dengan sampah anorganik ataupun tempat sampah recycle. Hal ini akan membuat pengolahan sampah jauh lebih mudah, di mana sampah organik yang tidak bercampur akan mudah dikomposkan dan sampah anorganik dari recycle akan mudah untuk didaur ulang. Selain penggunaan alat smart trash mesin, orang dewasa selaku pemberi contoh kepada anak-anak sudah sepantasnya mengajarkan secara turun-temurun mengenai pentingnya lingkungan hidup bagi manusia, termasuk mengenai pentingnya memisahkan antara sampah organik dan anorganik. Seperti memberitahu manfaat dari memisahkan sampah organik dan anorganik dapat membantu dalam menghindari penumpukan sampah karena proses terurainya sampah organik dan anorganik sangat berbeda. Bahkan dengan memisahkan jenis sampah dapat mendorong dan memudahkan masyarakat untuk melakukan recycle atau pemanfaatan kembali.